Shalom semua. Hari ini saya mau share saudara apa yang Roh Kudus taruh dalam hati saya ya. Jadi Roh Kudus ingatkan lagi untuk ingatkan lagi kepada anak-anak Tuhan ya tentang hal ini karena ini sangat penting saudara, yaitu persekutuan dengan Roh Kudus. Ya, jadi banyak anak Tuhan ya yang saya lihat dan saya beberapa kali layani, mereka pintar firman, mereka paham firman dan mereka sudah pelayanan ya sudah puluhan tahun. Tapi bagaimana saya melihat roh mereka tuh kering, tidak ada pertumbuhan rohani ya. Sekali lagi saudara, saya tidak menghakimi gitu. Jadi saya tidak mau pusing saudara kamu ikuti doktrin apa atau aliran gereja apa atau denominasi gereja apa ya atau ikuti hamba Tuhan manapun. Saya nggak pusing saudara. Tapi ya satu hal yang saya pusingi kalau eh, tidak ada Roh Kudus ya di tempat ibadah itu atau di persekutuan itu ataupun di komunitas itu. Nah sekali lagi saudara, eh, saya mau sharing hal ini ya karena yang membuat kita beda, ya yang membuat kita beda sama orang dunia itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini saudara yang buat kita tuh lain, sama seperti kitab Samuel ya itu mengatakan waktu Saul diurapi ya, di situ dibilang Samuel ngomong kau akan jadi manusia yang lain. Manusia lain apa? Itu berbicara tentang urapan Tuhan. Jadi bukan lagi kita saudara, bukan lagi daging kita, roh kita yang penuh keterbatasan ini, tapi roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Yang maka kita lihat bagaimana sudah di zaman-zaman dahulu ya, orang-orang revivalis sudah pakai Tuhan, terus bagaimana nabi-nabi Tuhan dipakai dengan luar biasa, bisa membelah laut ya, terus bisa mengadakan mujizat yang supernatural ya di luar nalar. Itu semua karena kuasa Tuhan, roh Allah. Dan sekarang ini kuasa Tuhan ya, roh Allah itu diberikan bagi semua orang yang percaya, yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jadi saudara, ini makanya banyak ya anak Tuhan itu tidak mengerti hal ini, berapa pentingnya persekutuan dengan Roh Kudus. Itu yang buat kita beda sama orang-orang dunia saudara. Jadi sama dulu waktu saya ngalami ya, bagaimana dulu gereja yang tidak ada Roh Kudusnya. Jadi walaupun pelayanan sudah lama, rajin pelayan, tapi kering, tidak ada pertumbuhan rohani. Bagaimana gereja saya juga kering gitu kan, tidak ada urapan. Terus akhirnya ya hanya ke daging saja rutinitas. Ya karena tidak ada Roh Kudusnya, karena tidak ada persekutuan Roh Kudusnya di tempat itu. Karena saudara, kalau dimanapun ada Roh Kudus gitu, pasti akan terjadi revival, pasti akan terjadi orang dijamah Tuhan ya, orang dipenuhi oleh kuasa Tuhan, akan terjadi mujizat kesembuhan, pemulihan. Itu pekerjaan Roh Kudus saudara, itu pekerjaan Roh Allah. Nah tapi masalahnya banyak anak Tuhan tuh yang tidak memiliki hubungan dengan Roh Kudus ini ya. Jadi tahu firman gitu kan, tahu peperangan, tahu teologi segala macam, tapi tidak ada Roh Kudus dalam diri, tidak ada hubungan Roh Kudus dalam hidupnya. Ya jadi ya apa yang diomongkan itu hanya kedagingan saja, tidak ada kuasanya, tidak ada powernya. Nah, sekali lagi saudara, ini saya itu bukan menyerang atau menghakimi ya, tapi ini yang saya temui di lapangan. Nah, sekali lagi ya, saya itu boleh melayani Tuhan ya, saya boleh mengusir setan ya, terus doakan orang pelepasan, terus doain orang sakit sembuh. Sekali lagi itu dari Roh Kudus, bukan saya. Bagaimana Paulus juga mengatakan, tanpa kita tidak perlu diajar orang lain lagi, tapi bagaimana urapan dari Tuhan itu sendiri mengajar kita. Ya, urapan itu berbicara roh Allah saudara. Tapi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa tidak perlu sekolah Alkitab ataupun mentor ya. Sekali lagi saudara, kita perlu ya kan, tapi tetap mentor terbaik kita yang kita andalkan itu Roh Kudus. Maka segala sesuatu ya kita harus tanya Roh Kudus, kita harus uji segala sesuatu ya melalui Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus itu ya hal yang paling berharga dalam diri kita saudara, yang Tuhan berikan sama kita ya. Jadi bagaimana Tuhan bilang saat aku sudah nggak di dunia ini ya, aku tidak meninggal kamu sebagai yatim. Dia berikan kita penolong, dia berikan kita penghibur, itu Roh Kudus. Nah tapi ya saya lihat juga bagaimana banyak anak Tuhan tuh yang menyakiti Roh Kudus ya, karena Roh Kudus ini sensitif saudara. Ya pernah saya sampaikan juga ya, bahwa Roh Kudus ini seperti merpati ya. Jadi waktu Tuhan Yesus itu dibaptis oleh Yohanes, terus Roh Allah itu turun seperti merpati saudara. Ya Roh Kudus juga berbicara juga seperti api ya. Nah merpati ini saudara, saya bicara ya karakter merpati. Dia itu karakternya paling setia saudara, binatang paling setia, tapi dia juga sensitif saudara. Ya terus merpati ini juga selalu ingat tempat tinggalnya gitu. Jadi kemanapun kita pergi saudara, Roh Kudus itu selalu ada sebenarnya dalam diri kita. Nah tapi kalau kita terus menyakiti dia gitu kan, ya kita tidak bertobat, dia akan lama-lama undur. Dia itu pribadi yang lemah lembut saudara, Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus itu juga ya seperti merpati ya, dia itu dulu kan ya dipakai untuk mengabarkan kabar ya, untuk mengirim surat ya. Dan Roh Kudus itu juga sama seperti yang di Alkitab bilang Tuhan Yesus ya kan,
dia akan memberitahukan apa yang didengar ya kan dari Bapa. Jadi dia akan mengabarkan saudara apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi sebagai perantara saudara, makanya orang bisa peka ya kan, bisa mendengar suara Tuhan, bisa mengetahui roh seseorang. Itu kan Roh Kudus yang beritahu mereka. Itu kepekaan secara roh saudara. Ya kalau kita hidup sama Roh Kudus, maka kita akan bisa bedakan yang mana suara pikiran kita, perasaan kita, yang mana suara dari yang roh jahat gitu kan, dan mana suara yang dari Roh Kudus. Nah itu bahkan perlu hubungan saudara, pengenalan akan Tuhan gitu kan, pengenalan akan Roh Kudus. Ya jadi ini saudara, ini penting sekali. Roh Kudus itu juga sebagai jaminan juga di hari akhir gitu kan. Makanya kita perjanjian baru mengatakan juga jangan mendukakan Roh Kudus yang memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah jadi saudara, penting. Jadi jangan lagi kita ikut waktu tanpa Roh Kudus. Ya kalau itu penginginan kita, kekristenan kita itu tanpa Roh Kudus, yang hanya kedagingan saja. Jadi ibadah kita kering ya, doa kita kering, pelayanan kita kering. Ya jadi tidak ada urapan, tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada jamahan kuasa Tuhan. Ya hanya daging kita saja. Tidak ada urapan, tidak ada roh Allah, tidak ada manifest dari Roh Kudus itu. Ya karena ya tidak ada hubungan. Kita tidak bangun bait suci kita ini tepatnya Roh Kudus itu berdiam dalam diri kita. Ya karena kita hanya pedulikan yang tanpa keluar lah saudara. Ya tubuh kita ya, terus hobi kita segala macam ya. Itu berbicara tentang pelataran saudara. Tapi yang Tuhan mau saudara, karena pelataran itu tidak dihitung sama Tuhan, tapi yang di dalam Roh Kudus sampai Roh Maha Kudus. Ya, jadi ya itu saudara penting sekali makanya persekutuan dengan Roh Kudus. Makanya yang gak usah muter-muter lah, terlalu banyak pengajaran di luar. Ya karena yang Tuhan mau itu sebenarnya hubungan dan pengenalan akan Tuhan. Seperti di kitab Yeremia 9 ayat 24 gitu kan, barang siapa yang bermegah, biarlah bermegah sebagai berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Sungguh semua itu kusukai. Terus di kitab Hosea juga mengatakan bahwa aku lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada korban sembelihan. Terus bagaimana hukum yang terutama adalah kasih Tuhan Allah menurut segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Ya, jadi yang Tuhan mau itu hubungan saudara, hubungan dan pengenalan akan Tuhan. Ya saya mau mendorong ya setiap mungkin ya kau pelayan ataupun hamba Tuhan ya yang mendengar ini, bawa jemaatmu atau bawa orang sekelilingmu untuk mengenal Roh Kudus. Jadi ya pengikutan kita akan Tuhan itu tidak lagi bergantung dari orang, tapi bagaimana kita bergantung sama Tuhan. Ya, kita pribadi saudara sama Tuhan. Jadi kita orang mau ngapain ya kita nggak akan kecewa. Karena apa? Ya karena ya Roh Kudus itu tidak pernah mengecewakan kita saudara. Saat kita bergantung sama Roh Kudus, kita bersekutu dengan Roh Kudus, hidup sama Roh Kudus, ya itu ada damai sejahtera melimpah-limpah. Bahkan Tuhan bilang damai sejahtera yang kau berikan itu tidak sama seperti dunia. Makanya kita lihat bagaimana jemaat zaman dulu ya di Makedonia itu jemaat yang sangat sulit, ya miskin gitu kan, tapi mereka bersuka cita. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam diri mereka. Mereka mengalami penganiayaan tapi mereka tetap bersuka cita. Kenapa? Roh Kudus. Ya jadi sekalipun mungkin ya kepala berinjak-injak orang ya, tapi kau tidak akan mengalami ya, jadi emosimu, perasaanmu yang manusiamu gitu kan, itu akan mati. Jadi yang ambil alih itu Roh Kudus. Makanya timbul akan apa? Buah-buah roh, kasih sukacita dan sejahtera gitu kan. Bahkan nih kitab Roma juga mengatakan kalau kamu hidup oleh roh, maka kamu akan mematikan perbuatan dagingmu. Ya kamu akan hidup. Nah kalau kita hanya pedulikan daging kita saudara, tubuh kita ya, yang jiwa kita lah, kesenangan kita, tapi kita tidak pernah bangun bait suci ya, tempat Roh Kudus tinggal. Ya bagaimana hidup kita mau dipimpin Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus mau tinggal. Ya jadi ya saudara, penting sekali Roh Kudus itu segala-galanya saudara, yang di hari terakhir ini itu hadiah dari Tuhan Yesus yang sangat berharga. Jadi Roh Kudus itu akan memuliakan nama Tuhan dalam diri kita saudara. Roh Kudus itu segala-galanya dalam hidup kita. Jadi jangan lagi kita mendukakan dia. Ya kalau kita mendukakan dia, kita bertobat. Ya kita minta ampun dan berilah hidupmu dipimpin sama dia. Ya nanti kau akan didewasakan sama dia. Nanti hidupmu akan dipimpin pada kehendak Tuhan, pada panggilan dan senimu. Ya makanya saya pernah share juga, Roh Kudus itu seperti GPS. Ya dia akan mengarahkan kita kepada kehendak Allah. Ya, jadi saudara, Roh Kudus itu sungguh dia itu manis saudara, itu yang akan buat pengikutan kita tuh beda sama Tuhan. Itu sesuatu yang sungguh hal yang paling berharga yang pernah saya alami gitu kan. Dulu sebelum saya mengalami perjumpaan sama Roh Kudus, itu hanya roh agamawi saja saudara, itu beda. Jadi saya mengikuti Tuhan tuh hanya bergantung dari
hamba Tuhannya ataupun gerejanya gitu kan, atau pengajaran doktrinnya. Ya tapi setelah saya jadi orang agamawi lah, tapi setelah saya saudara mengenal Roh Kudus gitu kan, saya bersekutu dengan dia. Jadi dia mengajarkan saya, tapi lewat proses ya, lewat proses saudara. Kau akan dibenturkan dengan keadaan ataupun orang ya, atau situasi di mana jadi itu nanti pendewasaan itu saudara. Tapi jangan usah takut gitu kan, karena Roh Kudus itu akan apapun terjadi dalam hidupmu selama ada Roh Kudus, kau akan damai sejahtera. Sekalipun kau masuk dalam dapur api ya, sama seperti Sadrak Mesak Abednego. Ya tapi bagaimana saudara hidup sama Roh Kudus gitu kan, akan tenang, tinggal tenang. Jadi ya apapun gonjang-ganjingnya dunia, apapun yang terjadi dalam hidup kita akan suka cita, kita akan damai sejahtera terus. Karena apa? Roh Kudus yang ambil hidup, yang ambil alih hidup kita, bukan daging kita, bukan perasaan emosi kita ya, buat pikiran kita. Jadi itu makanya sangat penting ya kita itu bersekutu dengan Roh Kudus. Jadi mulai bangun hubungannya, mulai bangun hubungan, mulai bangun bait sucimu, supaya Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita, supaya dia pimpin hidup kita saudara. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati.